Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi, baik yang sudah datang dalam gedung gereja maupun yang melalui live streaming YouTube. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki minggu kedua bulan Januari tahun 2021. Kebetulan tahun 2021 gereja kita mengambil tema Allah beserta dengan kita. Tahun 2021 tahun Allah beserta dengan kita, Immanuel. Berikan aplaus dulu, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Karena kita tahu tahun 2021 mungkin tahun yang misteri bagi kita sekalian. Namun jangan takut, Allah beserta dengan kita sekalian. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Baik yang di rumah, tolong ibadah, ya, pakaiannya yang sopan, anak-anak Anda yang rapi waktu memuji Tuhan, memuji Tuhan. Jangan sambil makan kacang, jangan sampai main handphone. Kita bersama-sama beribadah melalui live streaming hari ini. Haleluya, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya kedua sore hari ini, dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya. Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Getarkan hati jemaat-Mu untuk hadir dalam ibadah offline hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Silahkan duduk. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita tahu proyek hidup yang terus penuhi hati kita sampai hari ini, sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Siapkan hati kita, buka hati. Hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Lebih sungguh dengan iman dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhi kami sore hari ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yes Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu di dalam naungan-Mu. Sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Lebih lagi ku buka hati, hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin ya Tuhan. Kau ambil alih setiap hidup kami sore hari ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Kami selalu tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami buka hati Tuhan Yesus untuk jamahan-Mu sore hari ini ya Tuhan. Oh, berserah Tuhan, berserah di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sama-sama bangkit berdiri, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan ambil
sore hari ini Tuhan. Yes, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama sembah Dia, Allah yang hidup. Yes, haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan Yesus, urapi penuhi kami, urapi jamah kami Tuhan, jemaat-Mu penuhi Yesus dengan Roh-Mu. Ya Tuhan Yesus, urapi ya Tuhan, penuhi lebih dan lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan angkat penyembahan-Mu lebih lagi. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, penuhi. Amin, amin Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Kami mau rasakan kekudusan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami Tuhan. Yes, haleluya Yesus. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari setiap jemaat Tuhan lebih lagi lebih sungguh-sungguh rasakan hadirat Tuhan. Setiap Tuhan angkat tangan di hadapan Tuhan. hadirat-Mu Bersama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan setiap jemaat Tuhan dan rasakan. ku rasakan. Amin, amin Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, Penuhi setiap jemaat Tuhan sore hari ini. Yes Tuhan, kami mau rindu selalu ya Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu ya Tuhan.
menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami mau nikmati kasih-Mu. Kami mau terus merasakan hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau tetap baik itu berdiri, amin. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Amin. Yes. Wah, cuman Bapak Pendeta, Wakil Gembala yang dahsyat luar biasa. Yes. Kita mau sama-sama dahsyat luar biasa. Yes. Amin. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dahsyat luar biasa. Yes. Oh, belum semua Bapak Ibu, belum semua. Baru siang ada di depan sebagian. Sekali lagi ya. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dahsyat luar biasa. Yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus sore hari ini. Haleluya Yesus. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Amin Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lambaikan tangan buat Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lagi, syukur. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bertepuk tangan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ya haleluya, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Supaya memelihara kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini kita mau sama-sama merasakan kasih Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat, kasih Tuhan yang terus
terus mengalir. Musim akan berganti Tuhan. Tahun akan semakin bertambah Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Amin. Yes Tuhan. Dengan imanku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Yes Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Yes. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin, amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dari awal dengan iman. Amin. Tuhan tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Memberkati. Haleluya. Yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Yes, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Dia menjaga, memeliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Seumur. seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan Dia peliharaku. mengenyangkanku Amin. dan peliharaku. Sampai kapan Bapak Ibu? Seumur hidupku. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Haleluya. Tuhan. Yes. Wow, haleluya. Amin, amin, Haleluya. amin, amin. Haleluya.
Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya peliharaan di rumah, bukankah ketika kita komitmen untuk memelihara sesuatu, kita bertanggung jawab? Kita pelihara, kita kasih makan, kita rawat. Tapi ada kalanya kita jadi bosen. Ada kalanya kita juga jenuh. Dan kita mulai lalai untuk mengurus peliharaan kita seadanya saja, seingatnya saja. Tapi saya mau bilang, engkau dan saya bukan peliharaannya Tuhan. Engkau dan saya anak-anaknya Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah diterlantarkan oleh Amin. Tuhan. Amin. Sama halnya dengan anak-anak saudara dan anak saya. Selalu yang terbaik. Minta apa, selama kita bisa itu yang terbaik kita sediakan, kita beri. Sama halnya dengan Bapa di surga. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin, amin. Karena kita anak-anaknya. Beri tepuk Amin, tangan amin. yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Amin. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bukan peliharaan-Mu. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, yang dibasuh dengan darah-Mu sendiri. Yes, Tuhan Yesus. Oleh karenanya malam hari ini izinkan kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu dan umat-Mu sama-sama rindu firman-Mu. Yes, Tuhan. Bicara atas setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sebelum kita duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Tadi WL bilang jawabannya apa katanya? Dahsyat, luar biasa. Pakai yes. Selamat Natal, selamat tahun baru. 1 tahun kita tidak berjumpa. 1 tahun lama banget. Iya, soalnya dari 2020 sampai 2021 baru ketemu. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama memiliki sesuatu yang pasti di tengah keadaan yang tidak pasti. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan ajar buat saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara semua. Mengawali tahun 2021, Tuhan ingatkan kita bahwa hari-hari yang kita hadapi, yang kita akan lalui, itu hari-hari yang semakin sulit. Alkitab yang mencatat hari yang kita hadapi, hari-hari yang semakin sulit, saudara yang kasih Tuhan. Jadi artinya saudara dan saya diajar Tuhan untuk melewati hari-hari yang sulit. Nah saudara, permasalahannya adalah ketika engkau dan saya berjalan dalam keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, engkau dan saya harus memiliki sesuatu yang pasti, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak akan musnah atau hancur oleh apapun, sesuatu yang tidak akan hilang oleh apapun, sesuatu yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan itu di tengah keadaan yang tidak pasti sekalipun. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau baca Alkitab kita sama-sama di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama dengan suara keras, yang di bawah maupun yang di atas di balkon. Kita baca yuk sama-sama dengan suara yang keras. Cukup terlihat dan cukup besar tulisan saya di PowerPoint. Bapak Ibu yang siap baca katakan amin. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, izinkan saya baca sekali lagi. Yesaya 26 ayat 9, firman Tuhan berkata, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam.
Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi, sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya diutus Tuhan pada pemerintahan Raja Uzia dan beberapa raja yang lain, dan itu ada di kerajaan Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pemerintahan tersebut mereka bangsa Israel mulai lupa di tengah keadaan yang makmur sebelum pada akhirnya kejatuhan Yehuda dan pembuangan ke Babel. Mereka mengalami masa-masa yang makmur, mereka mengalami masa-masa kejayaan, saudara. Tetapi apa yang terjadi atas bangsa ini? Mereka mulai tidak lagi mencari Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka menikmati kemakmuran, mereka menikmati kesenangan, mereka menikmati harta benda yang mereka miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Yesaya diutus Tuhan untuk menyuarakan apa yang Tuhan mau. Dan hari ini dengar, di tengah keadaan kita saat ini, memasuki tahun 2021 saat ini, Tuhan juga menyuarakan ini buat setiap kita. Kelihatannya, kedengarannya, firman Tuhan ini seperti lagu yang indah, tapi ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau ajar buat kita. Sama halnya Tuhan ajar buat saya. Di tengah keadaan yang tidak pasti, tidak menentu apa yang akan terjadi ke depan, Tuhan ajar dengan segenap jiwa. Aku merindukan engkau. Nabi Yesaya katakan, dengan segenap jiwa, hai umat Allah, rindukan Tuhan pada waktu malam. Dan dengan sepenuh hati, hai umat Tuhan, cari Tuhan pada waktu pagi. Saudara lihat, ada waktu malam, ada waktu pagi. Bukankah waktu itu menandakan, malam dan pagi menandakan pergantian hari, dan mulai saudara pergantian hari berikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya memulai hari yang baru dan akan berganti hari tersebut. Engkau dan saya diajar untuk tetap fokus, untuk tetap mengarahkan hidup kita, untuk tetap memiliki sesuatu yang pasti, itu yaitu pribadi Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya ketika Tuhan menghakimi bumi, Tuhan turun menghakimi bumi. Alkitab jelas katakan, dunia belajar akan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati terhadap fokus kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan di tahun ini. Itu sebagai refleksi diri kita. Hati-hati terhadap fokus kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan di tahun ini. Mungkin terdengar tidak enak apa yang Tuhan ajar buat kita malam hari ini. Tapi saudara, saat kita rajin doa, saat kita rajin ke gereja, saat kita rajin melayani, saat kita rajin baca Alkitab, fokusmu, tujuanmu, fokusku, tujuanku apa? Kalau ujung-ujungnya berkat, saya mau bilang, Pak, Bu, kita akan ditinggalkan berkat satu kali. Karena apa yang ada di dunia ini fana, tidak akan pernah kekal. Bahkan kematian kita tidak akan pernah bisa membawa berkat itu naik ke surga. Ditinggalkan semua. Saudara, dengar sekali lagi, fokus kita bukan sesuatu yang tidak pasti. Fokus kita bukan sesuatu yang fana. Fokus kita sesuatu yang pasti, yaitu pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu, saya berdoa sampai saat ini, sampai pada penjelasan ini kita menangkap bahwa kalau engkau berdoa, tujuan ujung-ujungnya
bukan berkat. Katakan amin, saudara. Tuhan pasti memberkati saudara. Tapi Pak, Bu, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada berkat. Ada ujung-ujungnya yang pasti lebih dari berkat. Saya merasakan, nanti saya akan cerita bagaimana apa yang Tuhan beri dalam hidup saya ternyata tidak memberi jaminan untuk saya bisa melewati hari-hari saya ke depan. Dan saudara, saya mau bilang, bahkan ketika engkau punya banyak rumah, engkau punya banyak depositomu, rumahmu tidak bisa memberikan jaminan yang pasti akan apa yang kau alami ke depan. Saya mendapat kabar beberapa hari yang lalu dari papa mertua saudara yang kasih Tuhan, kalau ada satu saudara dari istri saya meninggal dunia. Baru kumpul-kumpul Natal bersama keluarga, didiagnosa kena COVID-19, masuk rumah sakit penuh. Apa yang di-sharekan di grup itu benar banget. Gak bisa dapat tempat. Mereka bukan orang yang sederhana, mereka bukan orang apa adanya, mereka orang kaya. Mereka punya banyak uang, bahkan bisa bayar VVIP untuk bisa dapatkan ruangan itu. Gak ada. Akhirnya diisolasi di rumah dengan alat ventilator, didatangkan sampai ke rumah. Saudara yang kasih Tuhan, tapi gak ketolong. Lihat saudara, apa yang kita lihat hari-hari ini, uang banyak dia gak bisa menjamin kita untuk dapatkan fasilitas kesehatan karena membludaknya pasien COVID-19. Berapa hari yang lalu tembus 10.000. Wow, saudara kasih Tuhan. Ini Jawa Barat mau kejar-kejaran sama DKI ini, saudara. Ampun. Tuhan tolong. Tuhan tolong. DKI 2.000, Jawa Barat 1.800, 1.900. Aduh, gak usah ngejar lah yang kayak begini. Kira-kira begitu ya saudara kasih Tuhan. Makanya saudara doakan. Katakan amin. Amin. Kita terus berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Nah saudara lihat, kalau kita cari Tuhan, doa, melayani rajin, ujung-ujungnya berkat. Saya mau bilang, kita akan kecewa. Sebab ternyata itu semua tidak bisa membantu kita, menolong kita, memberikan sesuatu yang lebih baik di hari yang ke depan. Tapi Yesus selalu memberi sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan saudara tidak salah. Orang cari berkat, gak salah. Kita minta berkat, gak salah. Dari setiap kegiatan rohani kita, gak salah. Datang ke gereja untuk apa? Minta berkat Tuhan. Saya mau bilang gak salah. Tapi bukan itu Pak, hari-hari ini ubah fokus tahun 2021. Bukankah tahun 2021 adalah Allah Immanuel? Artinya Allah beserta dengan kita. Allah beserta, pribadi Allah beserta. Saya yakin berkat Tuhan pasti tercurah dalam hidup kita. Katakan amin. Yang dicari bukan sekedar berkat, tapi pribadi Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesaya 26 ayat 9, jelas ini dasar kegiatan rohani, yaitu kerinduan yang dalam akan Tuhan. Ayo cek hati kita hari ini. Apa tujuan kita berdoa setiap hari? Ayo cek hati kita, apa tujuan kita saat datang ke gereja. Ayo cek hati kita, apa tujuan kita saat melayani pada hari Minggu. Ayo cek saudara hati kita saat memberikan persembahan syukur maupun persembahan persepuluhanmu sama Tuhan. Mungkin yang ada di otak kita Maleakhi 3 ayat 11. Tuhan membukakan tingkap di langit, mencurahkan berkat. Betul Pak. Tapi Tuhan mau ubah fokus kita, bukan itu. Bukan selalu melulu soal uang. Saudara, hari ini bukankah banyak orang yang stres di tengah keadaan COVID-19 yang semakin merajalela, berdampak terhadap ekonomi. Kenapa? Karena seringkali pikiran kita hanya uang. Pikiran kita hanya uang. Sehingga ketika uang tidak ada di tangan, kita mulai menjadi stres. Tapi izinkan hari ini Tuhan membawa hati kita untuk lebih fokus kepada pribadi Tuhan. Saya selalu mengamini bahwa Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, saudara. Tiba-tiba otak saya jadi blank, saudara. Padahal itu ayat hafalan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Saudara, cari dulu kerajaan Allah, pribadi Allah, kebenarannya, semuanya diberi. Luar biasa bukan?
Saya yakin begini Pak, kalau engkau punya Yesus, engkau punya segalanya. Katakan amin. Punya segalanya belum tentu punya Yesus. Nyawa kita binasa, tapi kita punya Yesus. Itu sesuatu yang penting, itu sesuatu yang pasti, dan itu akan membuat kita mendapat kekekalan dalam kerajaan surga. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kalau hari ini saudara kasih persembahanmu, kasih persepuluhanmu, semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kita bilang Tuhan mau berkati mau enggak, aku punya Yesus itu cukup dalam hidupku. Kalau punya Yesus gak usah khawatir soal berkat. Katakan kanan kiri, kalau punya Yesus gak usah khawatir soal berkat. Percaya apa yang Tuhan katakan, iya dan amin dalam hidup kita. Mungkin ada di antara saudara, Pak Pendeta mau ngomong enak, Pak Pendeta punya rumah, punya mobil, punya sesuatu yang ada, yang disimpan hari-hari inilah. Saya kagak punya apa-apa. Saya mau bilang saudara, apa yang saya punya juga tidak menjamin hidup saya lebih baik. Yang menjamin hidup saya lebih baik adalah pribadi Yesus dalam hidupku. Dan saya sungguh ajar Tuhan ketika saya mengalami keadaan yang kelihatannya tidak baik, tapi saya diajar dan mengalami keadaan baik pada saat-saat orang pikir itu tidak baik. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo fokus kita bukan pada berkat, tapi fokus kita pada Sang Pemberi berkat. Saudara, buka slide berikutnya. Saya mau kesaksian sedikit di sana. Ini adalah hasil swab PCR yang dilakukan tanggal 21 Desember kemarin. Saya kasih lingkaran merah, David Mardianto, itu ternyata positif COVID-19. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa orang WA saya, kok bisa ya? Obit kan sehat, iya puji Tuhan sekarang juga sehat. Tapi hasil swab PCR menunjukkan bahwa saya kena COVID-19. Saudara yang kasih Tuhan, kita sering kali berdoa. Saya juga termasuk orang yang rada jaga-jaga, saudara kasih Tuhan. Kalau pergi sama istri, sama anak-anak, saya bilang, ayo pakai masker, saya bilang. Bahkan Bapak Ibu tahu anak saya belum 2 tahun itu sudah terbiasa pakai masker. Sampai ada orang bilang, wah pinter ya, masih kecil udah bisa pakai masker. Saya bilang, puji Tuhan, kita belajar terapkan protokol kesehatan. Beberapa kali ketika kita makan di luar, saya semprot-semprot dulu, saudara yang kasih Tuhan. Saya cuci tangan sebelum masuk ke mobil, saya semprot dulu, semua badan saya semprot, pantat saya semprot, karena saya pikir saya dudukin Corona 19 gitu. Dan saudara kasih Tuhan, itu yang saya lakukan seringkali. Tapi toh kenyataannya, ketika saya kontak fisik dengan penderita COVID-19 pada tanggal 17, saya harus isolasi mandiri, saudara yang kasih Tuhan. Saya nggak pernah mikir sebelumnya bahwa hari itu saya tidak bisa pulang ke rumah. Saya nggak pernah ngebayang sebelumnya bahwa hari itu saya nggak bisa bertemu dengan anak-anak secara langsung. Saudara yang kasih Tuhan, 17, ketika Papa, Mama, Dokter Yuyun, Dokter Chris, dan beberapa orang-orang yang care terhadap hamba Tuhan, terhadap kami, terhadap saya termasuk saudara, saya putuskan untuk isolasi mandiri. Saudara yang kasih Tuhan, saya bilang sama Yohan, saya telepon sama Yohan, Han, tolong ya cariin hotel. Mana Yohan? Hilang. Barangkali diangkat. Tolong cariin hotel. Udah mana aja, gak apa-apa, nanti ditransfer uangnya. Saudara, Yohan berpikir, ini saya udah beda kasusnya dengan tamu-tamu hotel lain yang bisa check in. Harus ngomong apa adanya. Dan saudara tahu tidak, semua hotel menerima orang yang pernah kontak fisik dengan penderita. Karena saya sudah termasuk OTG. Saudara, Yohan bilang, aduh di sini nggak bisa, di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Sampai ada satu hotel yang dia kenal, dia ikut bangun hotel itu. Manajernya juga minta maaf, nggak bisa nerima. Saudara, lihat, saya disarankan ada satu hotel di Cirebon yang khusus COVID-19. Matang nggak saudara? Saya berpikir, saya baru kontak fisik, belum tentu saya COVID. Masuk ke hotel itu, bisa-bisa saya keluar jadi COVID kan gitu saudara kasih Tuhan. Kan gak lucu gitu saudara. Aduh ya janganlah, jangan di situ saya bilang. Saudara yang kasih Tuhan, Papa juga ikut sibuk, Ibu Maya ikut sibuk, Dokter Yuyun ikut sibuk cari tempat. Saudara kasih Tuhan,
Saya punya rumah di Safir, saya nggak bisa balik ke Safir. Saya punya rumah di Citrales, saya juga nggak mungkin ke sana. Lihat saudara, secara finansial saya bisa bayar hotel, tapi saya nggak bisa dapatkan tempat untuk itu. Kasihan deh lu, gitu saudara, bahasa orang Jakarta. Kasihan deh lu, saudara. Sampai papa telepon saya, David, aduh kok bisa sih, hati-hati. Saya bilang ya udahlah, udah terlanjur. Nasi udah jadi bubur ayam, nikmati saja bubur ayam. Saya bilang saya bahagia walaupun nanti saya di swab saya positif. Saudara yang kasih Tuhan, karena saya melakukan apa yang memang Tuhan gerakkan dalam hati saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ternyata gak mudah untuk mencari tempat. Makanya saudara hati-hati ya hari ini. Jangan sampai kena COVID-19. Katakan amit-amit. Saudara dikasih Tuhan. Dan saya bersyukur tanggal 17 saya dapat tempat dari sebuah keluarga yang memberikan 1 kamar, 2 kamar buat saya dan Irwan di guest house yang dia punya. Saya ada foto, ini malam pertama saya ada di guest house itu, bisa tolong ditampilin. Nah iya itu saudara, lihat ini masih oke Irwan dengan gayanya saudara, dan saya juga agak sedikit stres saudara, karena mikir kira-kira saya bakal kena apa enggak gitu saudara yang kasih Tuhan. Karena entah kenapa hari itu saya juga mendapat kabar bahwa orang yang membantu ngangkat jemaat kita yang kena COVID tersebut saudara, juga pada siang harinya langsung ngedrop saudara. Dan sore itu saya dapat foto dari bosnya memberitahu bahwa karyawan yang ikut ngangkat itu kondisinya menurun saudara. Dan dia bilang bahwa karyawannya golongan darahnya sama kayak yang diangkat. Saya tanya memang golongan darahnya apa, dan dia jawab golongan darahnya AB. Matang dalam hati saya saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena golongan saya juga darahnya AB. Saya pikir apa iya nyambung gitu saudara, AB gampang kena gitu saudara. Yang saya tahu memang lebih kuat. Nah AB itu kategori golongan darah yang memang rentan terhadap sakit penyakit saudara yang kasih Tuhan. Jadi malam itu saya mulai rada gelisah. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya ketika tanggal 21 itu saya dinyatakan COVID-19. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa yang saya coba catat di sana. Bisa tolong buka klik, walaupun ini kecil ya, tapi bukakan saja saudara. Oke, minta tolong lagi. Ini hasil tes swab tadi tanggal 29 saya sudah sembuh, Tuhan sudah sembuhkan. Lagi. Nah, saudara, saya coba menulis beberapa hal yang saya rasa sebagai penderita COVID-19, David Mardianto merasakan banyak yang hilang dalam diri saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya saksikan ini supaya saudara menyadari bahwa saudara nggak perlu dulu mengalami COVID-19 sampai saudara merasakan hal-hal yang saudara harus lakukan. Saya mau bilang pengalaman orang lain cukuplah untuk membuat saudara lebih awareness, lebih peduli, lebih jaga, lebih sungguh-sungguh hari ini ikuti protokol kesehatan yang pemerintah lakukan. Saya kehilangan keyakinan akan kuasa doa. Jujur saudara, dari tanggal 17 saya isolasi di gesos tersebut di kamar nomor 10, Irwan kamar nomor 9. Saya berdoa, saya minta kasih karunia Tuhan. Saya berdoa minta kuasa Tuhan. Negatif. Saudara, negatif. Saya minta negatif Tuhan. Ternyata ketika di swab tanggal 21 jam 2 dokter Yuyun telepon saya, aduh nggak enak cerita, nggak apa-apa dok, hasilnya positif ya dok. Iya. Saudara, lemes kayaknya. Saudara nggak pernah kepikir sebelumnya saya kena COVID-19. Saya mulai mikir, doa itu kuasa nggak? Apa yang aku doakan itu punya kuasa nggak? Tuhan, bukankah semua jemaatmu, hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh keluargaku berdoa, termasuk istriku berdoa. Istri saya sempat gak bisa tidur beberapa malam. Saudara yang kasih Tuhan, bisa gak kuasamu dinyatakan dalam hidupku melalui setiap doa-doa kami. Dan saudara, tidak semua doa
yang kita panjatkan itu baik menurut pemandangan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan nyatakan itu pasti baik menurut pemandangan Tuhan, walaupun menurut kita kurang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kehilangan keberadaan diri sebagai seorang suami. Saya nggak bisa ketemu istri saya tanggal 17, apalagi tanggal 21, ketika hasil swabnya positif. Saya nggak bisa pulang, halo mami, berpelukan kayak Teletubbies gitu, saudara. Nggak bisa. Istri saya juga mungkin takut, najis gitu ya. Jangan, nggak boleh. Kamu kan COVID gitu, saudara. Aduh, Pak, Bu. Ada sesuatu yang hilang dalam diri saya, yaitu keberadaan diri saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Saya nggak bisa peluk istri saya, peluk anak-anak saya. Saudara, saya cerita sedikit. Tanggal 21 pagi, saya itu udah check out. Saya udah ngomong sama kamar 10 guest house tempat saya tinggal. Saya juga sudah telepon sama ownernya. Mudah-mudahan positif. Doakan supaya saya tidak balik lagi. Saudara, ketika saya check out pagi itu, saudara, karena jam 8 saya harus sudah di rumah sakit umum RJ Wenangun. Saya bawa koper saya dan barang-barang. Saya bilang sama kamar saya nggak mau balik lagi ke sini. Saya nggak mau balik lagi ke sini. Cukup isolasi mandiri dari tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 4 hari. Udah, bye-bye, goodbye. Saya bilang, terima kasih buat 4 hari menampung saya. Tuhan berkati Gesos ini. Saudara kasih Tuhan, saya bawa koper dengan pede. Saya ajak Irwan, ayo masuk ke mobil, kita pergi ke rumah sakit. Kita percaya mujizat Tuhan terjadi. Hasilnya negatif. Saya katakan, saudara, dan tahu ketika hasilnya positif. Dan sore hari saya sampai tiba di Gesos itu. Saudara, saya merasakan, aduh, kembali lagi ke kamar nomor 10. Saudara bisa bayangkan betapa hancurnya hati saya. Saya bilang negatif. Tapi ternyata positif. Saudara, tapi ada satu pujian yang nanti kita nyanyikan, tapi bolehlah kita nyanyikan dulu. Tadi pagi itu ya apa? Aku mau cinta Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya masuk kamar itu, memang sama ownernya kamar itu belum dirapikan. Tapi saudara tahu, waktu saya masuk kamar itu, dan saya mulai melangkah masuk kembali. Karena harapan saya pagi tadi sudah check out dari kamar nomor 10 itu, tapi saya harus masuk kembali di kamar itu sampai mungkin sekitar 10 hari ke depan. Saudara yang kasih Tuhan, saya bilang sama Tuhan, apapun keadaannya, susah rasanya untuk meyakini kuasa doa, susah rasanya untuk bisa bersyukur. Tapi apapun keadaannya, ku cinta Yesus, aku mengasihi Engkau. Aku ingin sesuatu yang pasti, yaitu pribadi Tuhan. Karena Engkau segalanya dalam hidup kita. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu memberi kekuatan dalam hidup kita. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Pagi hari saya udah bilang sama kamar nomor 10, saya mau check out hari ini. Karena hasilnya pasti negatif. Tapi sore hari saya kembali dan saya buka kamar itu kembali. Hati siapa yang gak hancur, saudara? Saya berharap tanggal 21 itu saya bisa pulang ke rumah. Saya bisa kembali ketemu dengan istri saya, anak saya, papa mama saya kembali melayani. Apalagi itu persiapan untuk Natal. Saudara lihat, hati siapa yang gak hancur? Tapi waktu saya buka kamar itu, saya diingatkan lagu ini kembali. Dalam segala keadaan bisa gak engkau tetap cinta pribadi Yesus? Ku cinta Yesus. Bapak Ibu nyanyi lagi nih. Dalam segala keadaan apapun, ku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu
mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Yes. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Jujur saudara, saya bilang sama Yesus, masakah gara-gara COVID-19 yang aku derita, Tuhan, aku harus tinggalin? Aku kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku mau belajar mengasihi Engkau. Oleh karenanya firman Tuhan inilah yang aku mulai tulis di Gesos kamar nomor 10 itu. Saudara, saya mau belajar miliki hati Tuhan. Saya mau belajar untuk fokus kepada pribadi Tuhan di tahun 2021. Sebab apa? Bayangin saudara, untuk bisa cari kamar hotel aja setengah mati dan aku gak bisa dapatkan itu. Kecuali bohong. Kita bohong, kita bilang kita gak pernah kontak fisik karena ada sesuatu yang form yang kita mungkin akan tulis. Tapi kalau kita berani bohong, tapi saya bukan orang yang seperti itu. Ibu Mei bilang ada rumah, Bapak Anandoyo bilang ada ruko. Saudara, dalam hati saya, ampun Tuhan, kok sampai sebegitunya. Ini fasilnya ikut semangat kayak saya khotbah. Lanjut deh. Apa yang hilang yang lain? LCD-nya ikut terharu. Saudara, saya sempat teteskan air mata ketika tanggal 21 siang sambil menunggu obat dari dokter Yuyun. Saya gak berani pulang ke Safir, mobil saya gak berani saya parkir di rumah. Mobil saya parkirkan di depan rumah papa mama karena itu jalan yang besar. Di depan rumah, di depan ruko Ibu Mei, Pak Auk. Saya sempat menangis dan bilang, Tuhan, saya gak ngerti kehendak-Mu, tapi aku percaya Tuhan punya rencana yang lain. Saudara, sesuatu yang hilang yang lain adalah kehilangan kepemilikan. Ini yang kita harus belajar sama-sama. Saudara, saya jujur, saya lihat, saya ikuti perkembangan bahwa di balik orang-orang yang terpapar COVID-19, mereka lewat, mereka meninggal, saudara, dalam kurun waktu yang cepat. Bahkan saya melihat sendiri almarhum Bapak Hanan yang ikut saya angkat juga meninggal disial karena COVID-19. Saudara, hati saya was-was. Apakah saya juga akan bisa melewati masa isolasi mandiri saya? Saudara, saya berharap istri saya aktif 24 jam. Ketika saya mengalami sesuatu, saya bisa telepon dia. Saudara yang kasih Tuhan, tapi inilah manusia. Saya juga khawatir. Memang saya gak merasakan sesuatu. Tapi dari tanggal 17 sampai 21 ketika saya dinyatakan positif, entah kenapa tanggal 21 itu saya merasakan nyeri sendi yang berat sekali. Bahkan ketika istri saya antarkan satu koper yang baru buat saya bawa 2 koper, saudara, naik ke kamar nomor 10 itu saya merasakan nyeri sekali pada sendi saya. Saudara yang kasih Tuhan, saya bilang begitu beratnya ya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya bisa saja meninggal. Tapi saya percaya, kalau saya meninggal di dalam Tuhan. Lalu kepemilikan yang hilang, saya punya keluarga tapi tidak bisa berjumpa dengan mereka. Kasihan deh lu. Saya punya rumah tapi saya tidak bisa pulang ke rumah. Apalagi ada anak-anak. Saya punya uang, tapi uang tidak bisa membuat saya
menjadi orang yang negatif dari COVID-19. Bahkan untuk cari tempat aja bukan perkara yang mudah. Makanya saya bersyukur buat satu keluarga yang menyediakan kamar nomor 10 di guest house tersebut. Ini anugerah. Dan saudara tahu, selama saya diisolasi, perlindungan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap hari papa, mama, keluarga Yohan support, supply makanan. Kami rasakan ada jemaat Tuhan termasuk Bapak Ivan Susanto juga kirim, Dr. Yuyun kirim, Bapak Ibu yang kasih Tuhan kirim transferan. Wow, luar biasa, saya diberkati Tuhan. Makanya setiap kali saya makan, saya foto, saya kirim ke grup keluarga saudara yang kasih Tuhan. Hari ini saya makan nasi apa tak? Ayam itu ya saudara, kiriman Bapak Ivan Susanto. Saya bilang, hari ini saya makan nasi padang sederhana kiriman Dr. Fani. Pak Ma, hari ini saya harus makan pizza 4 loyang kiriman Dr. Chris. Saudara kasih Tuhan, lihatnya aja udah kebanyakan dok. Biasanya makan 1 loyang bagi 2 sama anak saya. Ini makan 4 loyang, ampun saudara kasih Tuhan. Saya dapat kiriman jamu, saudara kasih Tuhan, berapa botol? 6 botol kayaknya. Bayangin, aduh saya bilang semuanya perhatian. Bapak Ibu, Ibu Krista kirim martabak gitu ya. Si Ayen kirim obat. Saudara Bapak Ibu semua, Bapak Paulus Suyatno keluarga kirim berkat. Si Ayen, waduh, banyak koaan sekeluarga, saya nggak bisa sebutin lah satu-satu saudara. Pagi-pagi Pak Sukanta udah WA, gimana Opit? Sehat puji Tuhan. Ada kirim oximeter untuk ngetes kadar oksigen. Saudara yang kasih Tuhan, saya merasakan Tuhan itu baik luar biasa. Bahkan Bapak Ibu yang turut berdoa di rumah masing-masing, saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi saya bilang terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua. Saudara, hari ini Tuhan mau ajar. Ternyata ketika kita melewati sebuah keadaan tersebut, harta kepunyaan kita sepertinya mulai meninggalkan kita satu-satu. Saya merasakan betul ketika saya mulai didiagnosa terpapar, saya merasakan bahwa apa yang kita miliki, berkat yang lahiriah itu mulai meninggalkan kita. Kita gak bisa bawa, kita gak bisa jamin itu, tolong kita, bantu kita. Bahkan keluarga dari istri saya yang punya uang mau masuk rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena dia ngalami COVID-19, gak bisa Pak Bu. Malah kalau mau nunggu ya dok ya, duduk. Mana ada orang sakit dirawat duduk, saudara. Ya baru kali inilah COVID-19, karena udah gak ada tempat. Saudara, artinya uang gak bisa tolong. Supaya kita mendapat tempat, gak bisa. Dalam keadaan saya isolasi mandiri, saya melihat dan membaca banyak hal. Termasuk kesaksian dari salah satu motivator ngetop, saudara kasih Tuhan. Dia bayangkan asuransinya tuh cover 12 miliar ya. Asuransinya tuh mengcover dia untuk selama proses kesembuhan 12 miliar. Luar biasa, tapi dia gak bisa dapat tempat. Hanya satu ruangan kecil, gak ada jendela. Dia bilang, saya mikir ya ampun, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata sesuatu yang kita dapatkan hari-hari ini pada saatnya akan meninggalkan kita. Tidak ada lagi yang kita bisa punya, semua meninggalkan kita. Dan inilah mengapa orang kecewa pada Tuhan pada akhirnya dan meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Karena dikejarnya hanya berkat, dikejarnya hanya uang, dikejarnya hanya materi yang ada di dunia yang sifatnya panah. Saya mau bilang itu gak salah. Selama musim pandemi ini tetap bekerja, bukan berarti diam-diam di rumah. Ayo malas-malasan di rumah, enggak, tetap bekerja. Sebisa mungkin kau bekerja semaksimal mungkin, tapi kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Bukan berarti kita nggak percaya ada corona, saudara. Tapi hari ini Tuhan mau ingat
Pada saat engkau bekerja, engkau selalu merindukan pribadi Tuhan, dan engkau sembah adalah Tuhan, yang kau andalkan adalah Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Pada saat kita berdoa, yang kita sembah Tuhan, bukan uang, bukan berkat. Pada saat kita melayani, yang kita pikir bukan berkat, tapi Tuhan yang kita sembah, kita layani, kita puja sebagai pribadi yang kita dambakan. Makanya saudara yang kasih Tuhan, buka klik berikutnya. Saya akan jelaskan ini, tapi saya sudah sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Miliki pribadi Tuhan dalam setiap keadaan dan waktu saudara. Katakan amin. Apa yang Yesaya ajar, mengajar kita untuk selalu miliki pribadi Tuhan, hatinya Tuhan dalam setiap kita. Pak, Bu, saya merasakan betul saat semuanya mulai sepertinya hilang, maskon, semuanya pergi, dan saya berada seorang diri di tempat itu tanpa ada kepastian apakah saya besok masih hidup apa enggak. Saya mulai berpikir, apa yang saya punya? Enggak ada. Apa yang saya bisa andalkan? Enggak ada. Saat semuanya pergi, saya mau pastikan pribadi Tuhan tetap ada dalam hidupku. Makanya ini sesuatu yang penting yang kita harus kejar. Saudara, kerinduan yang dalam akan pribadi Tuhan di setiap keadaan dan waktu itu terbangun ketika kita meresponi kasih Allah. Sederhana, firman Tuhan sederhana. Kalau engkau merindukan memiliki pribadi Tuhan, Tuhan mau hanya kasih kita kepada Allah. Tapi prinsip kasih itu, Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi saya percaya engkau dan saya dimampukan untuk bisa mengasihi Tuhan. Seperti pujian tadi, apapun keadaannya, ku tetap cinta Yesus. Apapun keadaannya, ku tetap cinta Yesus. Apapun keadaannya, ku mau cinta Yesus. Dan yang kedua, selain miliki pribadi Tuhan, saudara, yang Tuhan mau ajar, miliki kebenaran firman. Di Yesaya 26 ayat 9 di bagian terakhir, sebab apabila Tuhan datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saudara, miliki kebenaran firman hari ini. Saya merasakan ada banyak kekuatan yang Tuhan ajar. Saudara bayangkan, 24 jam itu benar-benar waktu yang saya punya. Saya mau apa di kamar itu? Sampai sebetulnya saya ada video bagaimana aktivitas saya pagi hari. Bayangin saudara, mungkin karena obat, jam 8 itu saya udah ngantuk, saya udah tidur. Tapi pagi jam 2:30, jam 3 saya udah bangun. Saya pikir gak biasa-biasanya kayak gini. Nah jam 3 mau ngapain? Isi saya bawain saya buku, saya baca Alkitab, saya bikin beberapa note di laptop saya. Saya punya banyak waktu. Tapi firman Tuhan ini adalah kebenaran yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau mulai sibuk dan tinggalkan pembacaan Alkitabmu, karena mungkin aba kompria sudah selesai, jadi saudara merasa sudah khatam, coba mulai kembali baca-baca Alkitab kita. Jujur saudara, firman Tuhan ini begitu menguatkan saya. Ketika saya masuk kamar, di kamar nomor 10, padahal tadi pagi saya udah bilang sama kamar ini, saya gak mau balik, saya mau check out hari ini. Tapi saya balik. Sore hari saya buka firman Tuhan, saya mulai baca firman Tuhan itu hidup menjadi rema dalam hidup saya. Wow. Saudara, prinsip kebenaran Allah adalah Allah lebih dulu membenarkan kita. Artinya engkau dan saya dimampukan berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Prinsip kebenaran Allah juga memiliki standar kebenaran. Itu artinya firman Allah mutlak dalam hidup kita, bukan semau kita. Gak bisa kita bilang, sorry ya Tuhan, ini firman-Mu, yang ini aku bisa lakukan, yang ini aku gak bisa lakukan. Saudara, hari ini Tuhan mau ajar kita bahwa pada akhirnya Tuhan akan datang dan menghakimi kita, sehingga kita tahu kebenaran Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang tahu kebenaran Tuhan, yang memiliki kebenaran Tuhan, adalah orang yang belajar taat apapun yang Tuhan ajar. Kalau kita tahu Pak, A itu tidak boleh, maka belajar mulai di tahun 2021 untuk tinggalkan A. Kalau kita tahu judi itu gak boleh, ayo mari tinggalkan judi tersebut. Kalau saudara tahu apa yang Tuhan mau, ini lakukan. Saya percaya ada pergumulan yang kuat dalam hatimu untuk bisa melepaskan dosa. Tapi saya percaya Allah sendiri yang sudah membenarkan.
dan Allah memberi kemampuan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu absolut mutlak, gak bisa ditawar-tawar. Sama halnya dengan apa yang saya sampaikan sama Yohan. Ngomong aja padanya bahwa saya pernah kontak fisik dengan penderita COVID-19. Saya gak mau bohong. Dan Yohan kesulitan mencari tempat gara-gara saya jujur. Saudara yang kasih Tuhan, saya bukan takut karena nanti dipidana, bukan saudara. Saya takut sama firman Tuhan. Begitu juga dengan hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Saudara menikmati kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Belajarlah untuk taat akan firman Tuhan di tahun 2021. Hidup dalam kebenaran firman. Yang terakhir, prinsip kebenaran harus dilakukan dalam perbuatan, dalam kebenaran. Kebenaran gak cuman ngomong. Mengasihi Tuhan gak cuman ngomong. Saudara, aku mengasihi Tuhan tapi gak pernah melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Dikatakan anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jelas Alkitab mau ajar buat kita hari ini. Kalau engkau dan saya mau sesuatu yang pasti di tengah ketidakpastian, miliki pribadi Tuhan dan miliki kebenaran firman Tuhan. Ini mutlak dalam hidup kita. Saat berkat itu mulai meninggalkan kita, saat yang kita miliki mulai meninggalkan kita dan gak bisa tolong hidup kita, pribadi Tuhan dan kebenarannya itu akan menjadi kekuatan seumur hidup kita. Katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan dengan semangat dan berkata yes, haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara yang kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan biarlah menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan kompromi dengan dosa hari-hari ini. Sederhana, kita gak perlu diajarin lagi dosa apa, kau tahu. Sebab seringkali Roh Kudus juga bicara dalam hatimu, bukan? Mari belajar peka dan belajar taat. Ketika Tuhan mau ini, lakukan saja. Jujur saudara, saya mau cerita. Ada Dokter Yuyun di sini. Saya adalah orang yang mau taat. Ketika Dokter Yuyun katakan ini, saya taat. Dokter Yuyun, tunggu ya, swab tanggal 29. Saya bilang siap dok. Walaupun hati saya pengen lebih cepat, saya mulai bilang dok, 10 hari dok, lebih cepat dok, saya OTG dok, gitu saudara. Mulai ngerayu-ngayu gitu saudara, kasih Tuhan. Tapi ketika ditetapkan, saya mulai taat. Ketika saya di swab tanggal 29 dan hasilnya negatif, Dokter Yun bilang bisa pulang ke rumah David. Wow, puji Tuhan. Tapi saudara, saya gak berani pulang ke rumah sampai hasil swabnya keluar. Saya agak trauma dengan tanggal 21. Saya tunggu di depan showroom Ibu Mei, tempat awal ketika tanggal 21. Saya menunggu Dokter Yun kasih obat. Dan pada tempat itu juga saya menunggu hasil swab tanggal 29. Saudara, Ibu Mei bilang, gak apa-apa David, pulang aja, pasti negatif. Amin, saya bilang. Tapi saya orang yang belajar taat. Saya gak pulang sampai hasil swab keluar. Saudara tahu, bahkan saya ketika dinyatakan negatif tanggal 29 itu, saya sempat berdoa di mobil, saya meneteskan air mata. Papa sampai keluar dari mobil, keluar dari rumah, ketok-ketok jendela saya karena mungkin di AW saya lagi doa. Ketok-ketok, kamu negatif, puji Tuhan, haleluya. Aduh senang, puji Tuhan, terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, Dokter Yun bilang isolasi mandiri David di rumah, di atas, di loteng. Siap dokter. Saya taat saudara. Saya juga punya video bagaimana saya ngobrol dengan anak-anak saya di loteng, saya taat. Dokter Yun bilang boleh turun tapi pakai masker, jangan tidur dulu ya di kamar, tidur balik lagi di atas. Siap dokter, saya bilang. Saya taat saudara, isi saya saksi. Ketika saya bisa turun, saya ngobrol, saya pakai masker. Dan ketika Dokter Yun, iya boleh sekarang kamu boleh turun, boleh tidur satu kamar, tapi tetap pakai masker. Siap dokter. Saya tetap pakai masker. Sampai cici saya tanya, kamu udah negatif, kenapa pakai masker? Instruksi Dokter Yun. Saudara, jadilah orang yang taat akan firman Tuhan. Amen. Maka semuanya indah dalam hidup kita. Haleluya, beri tepuk tangan ya, beri Tuhan.
Wow, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sebab Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Apapun yang terjadi, katakan cinta Yesus. Kesulitan boleh kita alami, berkat-berkat boleh meninggalkan kita satu persatu, bahkan kekayaan harta kita satu saat tidak bisa tolong kita, tapi milik Yesus, miliki kebenarannya dalam hidup kita. Tuhan tolong kita, Tuhan pasti bela kita. Ya Immanuel, Allah beserta kita. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Sungguh aku cinta Yesus. Amin, amin. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betapa menderitanya kalau kita kena COVID-19. Sobi, mari jaga kesehatanmu, jaga protokol kesehatan. 14 hari David kehilangan segala-galanya dalam hidup dia. Namun untung dia menemukan Yesus. Dia kembali kepada Yesus. Dia mencintai Yesus karena Yesus lebih dahulu mencintainya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, mendengar kesaksian Ananda David, Tuhan. Memang perasaan takut terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami mohon ya Tuhan, lindungi kami sekalian. Lindungi jemaat-Mu Tuhan. Lindungi yang hadir malam hari ini. Lindungi yang melalui live streaming melalui YouTube Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Cukup David yang merasakan. Doa pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu dengan melalui peristiwa dia kena COVID-19 Tuhan. Amin, Pakai lebih dahsyat, lebih hebat. Yes, haleluya Tuhan. Karena kami tahu kami mencintai Yesus. Amin, amin. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang pekan ini Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gonggom Simanjuntak, untuk Ibu Melina Indrayani Eskom Tuhan, untuk Yanita Ekawati Tuhan, Yonatan Cahyadi Tuhan, dalam nama Yesus, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka, sehingga panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Memberkati ulang tahun pernikahan Pak Aman Situmorang dengan Ibu Emida Simbolon ya Tuhan. Mari hamba-Mu meneguhkan kembali, turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus, sehingga pernikahan abadi harmonis bahagia, bahkan hanya maut yang memisahkan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu,
satu persatu. Mari Bapa, berkat berlimpah-limpah atas mereka sekalian. Berkati usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter Tuhan. Berkati studi anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Amin, amin. Jason yang di Melbourne Tuhan, Oyen yang di Inggris Tuhan, lindungi. Karena varian baru terjadi di Inggris Tuhan, lindungi Oyen Tuhan, Yes, agar dia belajar dengan baik. Amin. Satu kali kelak kembali ke Indonesia dengan berkat pertolongan Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Berdoa untuk Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf. Tuhan, mampukan Pak Jokowi dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kesehatan yang Kau berikan, mampu mengatasi resesi, mampu mengatasi COVID-19, mampu mengatasi intoleransi dan kelompok-kelompok radikal. Tuhan, mampu mengatasi persoalan bangsa ini. Amin. Bukankah yang memilih Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf? Berdoa ya Tuhan untuk Badan Pemeriksa Keuangan KPK, BPK Tuhan, agar ketat mengaudit kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 untuk memastikan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel ya Tuhan. Kami juga berdoa, berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada keluarga penumpang dan kru pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Tuhan Seribu. Mereka tabah menghadapi semua Amin, amin, amin. kejadian ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk proses vaksinasi COVID-19 Indonesia dimulai pekan depan, Yes. berjalan dengan lancar Tuhan, dan agar izin darurat penggunaan dari BPOM bisa segera keluar sesuai rencana-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini 6.626 penderita COVID-19 yang sembuh Tuhan. Yes. Ini karena mujizat-Mu. Amin. Sebabnya Tuhan, mari jamah mereka yang ada di rumah sakit. Tuhan. Sekarang rumah sakit penuh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, lindungi Tuhan, jaga, jamah, bahkan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa untuk penularan COVID-19 karena libur Natal ini dan Tahun Baru. Dalam nama Yesus, beri kesadaran kepada masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan. Berdoa untuk tenaga medis, para dokter yang sudah banyak menjadi korban ya Tuhan, para juru rawat yang banyak menjadi korban Tuhan. Lindungi, bahkan yang bertugas Satgas penanganan COVID-19 Tuhan, lindungi. Berdoa untuk Dokter Kris, Dokter Yuyun, Dokter Fani Tuhan, Dokter Leli, lindungi mereka dari COVID-19. Mereka di garda depan untuk menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Yang mengikuti live streaming pun Tuhan memberkati mereka, tetap setia mengikuti dengan baik, agar nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba memberkati para pelayan Tuhan, agar mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau, karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu untuk Indonesia dan bangsa kami, dan memberi bangsa kami damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu yang kekasih, pulanglah, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai memberkati sepanjang malam hari ini, sore hari ini, sampai selama-lamanya. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati aku berlimpah-limpah dan membantu
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silahkan duduk Bapak Ibu yang kekasih, baik yang di balkon maupun yang di bawah. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, masukkan ke dalam peti yang telah kami siapkan. Akhir kata, selamat pulang, selamat tahun baru, Immanuel, Allah beserta dengan kita sekalian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.